Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah, kita masuk ke pelajaran 9, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Itu adalah judul babnya ya. Fokus pembelajaran kita yaitu kepada materi yang pertama, yaitu makna berinfak dan bersedekah. Dan yang kedua yaitu hikmah berinfak dan bersedekah. Harap untuk berkonsentrasi dalam belajar agar anak-anak semua bisa memahami apa yang guru sampaikan. Baik. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini makna infak dan sedekah. Nah, kita harus berkenalan dulu dengan si infak dan si sedekah. Sebelum kita melakukannya, sebelum kita tahu lebih jauh, kita harus berkenalan dulu. Infak itu apa sih dan sedekah itu apa sih? Nah, baik, Guru akan jelaskan. Yang pertama, kata infak diambil dari akar kata nafako yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab, ya, kamus Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Itu adalah infak secara bahasa. Adapun infak secara istilah yaitu diartikan mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak selain sesuai dengan rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Nah, artinya di sini yang namanya infak itu tidak harus kita menunggu kaya terlebih dahulu ya. Infak bisa kita lakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan kita. Makanya tidak ada patokan yang pasti tentang jumlah berapa sih harta yang kita miliki untuk kita berinfak. Maksudnya kita sudah punya uang berapa sih agar kita bisa berinfak, itu tidak ada. Berapapun uang yang kita miliki, itu kita semua disunahkan untuk berinfak sesuai kemampuan ya. Contohnya di sini Ari mempunyai uang 10.000.
Maka dari itu Ari menginfakkan 5.000 uang yang dimilikinya. Sedangkan Beni mempunyai uang 100.000. Dan Beni pun menginfakkan 5.000 dari uang yang dimilikinya. Nah, jadi tidak ada batas minimal untuk orang berinfak. Berapapun uang yang dimiliki itu bisa kita infakkan. Ya. Dan kita harus yakin bahwasanya uang yang kita infakkan nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti. Jadi jangan takut kalau kita punya uang semisal 10.000 untuk infak 5.000 itu berarti uangnya hilang. Nah, itu jangan. Nah, jadi kita harus berpikiran bahwasanya justru yang kita infakkan itu yang masih ada, dan yang kita gunakan untuk jajan dan lain sebagainya itu yang hilang. Seperti itu. Jadi kita harus mempunyai jiwa untuk berinfak, sehingga kita bisa membantu orang lain yang memang membutuhkan infak dari kita. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikanlah Quran surat At-Tolak di bawah ini. Ya. Pak Guru bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada di dalam Al-Qur'an. Yang kita yakini Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita. Allah menunjukkan bahwasanya setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada hak dari orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Makanya seberapapun harta yang kita miliki, ya, sebaiknya kita melakukan infak ataupun memberikan infak pada orang yang membutuhkan sesuai kemampuan kita. Baik, yang berikutnya kita membahas tentang sedekah. Setelah tadi kita membahas tentang infak, sudah perkenalan dengan infak, kita sekarang membahas tentang sedekah. Apa sih sedekah itu, ya? Jadi di sini sedekah berasal dari akar kata sodako, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah sesuatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela. Ya, spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini hampir sama ya, pemberian yang dilakukan, jumlah dan waktunya tidak dibatasi. Yang membedakan di sini yaitu bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa juga berupa jasa dan tindakan. Misalnya, hal yang paling mudah seperti tersenyum itu sudah
bisa dianggap dengan sedekah, ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau tadi yang namanya infak itu pasti berhubungan dengan harta, kalau sodako atau sedekah itu belum pasti harta, ya. Contohnya tadi tersenyum, lalu contohnya lagi menyeberangkan anak ataupun orang yang kesulitan, ya, menyeberang jalan. Misal ada adik-adik kalian yang kesulitan menyeberang, maka anak-anak semua seberangkan. Nah, itu pun tercatat sebagai sedekah. Contoh lain yaitu membantu, contohnya tidak bisa membantu dengan harta, maka bisa membantu dengan tenaga. Nah, contohnya di masjid sedang melakukan kerja bakti. Nah, itu kita ikut, maka apa yang kita lakukan di situ, misalnya membersihkan ataupun menyapu masjid, itu bisa bernilai sedekah, tuh ya. Nah, biar lebih jelas, ini adalah perbedaan dari infak dan sedekah, ya. Jadi infak di sini mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Ini tadi yang Pak Guru sampaikan, bahwasanya kalau infak itu selalu berupa harta ataupun benda. Adapun sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non materi. Nah, di sini bisa berupa tenaga. Nah, contoh non materi yaitu memberikan jasa, terus di sini mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyum, mendoakan orang lain. Nah, itu termasuk sedekah yang mudah kita lakukan, ya. Kalau kita tidak mampu berinfak atau memberikan harta, maka cara lain yang dapat kita lakukan untuk memperoleh pahala yaitu dengan cara bersedekah. Tuh. Yang berikutnya, agar anak-anak semua lebih yakin untuk melakukan infak ataupun sedekah, maka Pak Guru akan beritahu hikmah dari infak dan sedekah. Apa sih hikmahnya? Nah, semoga dengan anak-anak semua tahu hikmah dan hikmah infak dan sedekah ini, anak-anak menjadi gemar berinfak dan bersedekah, ya. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari rezeki. Nah, ini adalah janji dari Allah. Jadi anak-anak semua ketika gemar bersedekah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain di sini rezeki yang kita berikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bersedekah adalah wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Nah, itu adalah wujud syukur. Jadi selain kita bersyukur dengan ucapan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan, kita juga perlu bersyukur dengan menggunakan tindakan, yaitu di sini dengan cara berinfak ataupun bersedekah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak, ya, dan bersedekah. Nah, ini seperti yang tadi Pak Guru sampaikan dalam ayat Al-Qur'an, ya.
maka Allah akan melipat gandakan orang yang berinfak. Jadi nanti rezekinya akan bukannya berkurang, malah akan berlipat ganda. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah, serta tidak akan menyia-nyiakan atau membiarkannya. Nah, jadi orang yang berinfak ataupun bersedekah itu senantiasa Allah perhatikan. Nah, jadi infak dan sedekah itu adalah perbuatan yang mulia, sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Dan yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Nah, ini ya. Malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah, yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka doa malaikat itu tentu saja akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin sering kita berinfak, maka semakin banyak malaikat yang mendoakan kita. Yang berikutnya, yang ke-6, hati orang yang berinfak dan bersedekah akan senantiasa tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, jauh dari stres, dan juga penyakit kejiwaan lainnya. Nah, ini menjadi obat. Sedekah dan infak ini menjadi obat hati kita, sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit kejiwaan. Kita akan senantiasa tenang, tentram, jauh dari kegelisahan. Nah, bagi teman-teman anak-anak yang merasa gelisah gitu ya, bisa jadi itu karena anak-anak itu jarang berinfak ataupun bersedekah. Nah, mulai saat ini anak-anak semua biasakan berinfak ataupun bersedekah. Yang paling mudah itu bersedekah, ya. Menolong orang, senantiasa tersenyum. Nah, itu akan membuat anak-anak senantiasa terhindar dari penyakit kejiwaan. Nah, berikutnya yang ke-7, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, ini ya yang sedang kita bahas. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, sini ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kita akan mulai. Nah, kalau yang belum, kita mulai. Kalau yang sudah, ditingkatkan lagi. Ilmu yang bermanfaat tentu saja dengan kita rajin belajar, rajin sekolah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan anak yang soleh dan mendoakannya. Nah, mulai dari sekarang anak-anak semua harus rajin mendoakan orang tua. Nah, karena anak-anak semua itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun hikmah dari infak dan sedekah yang terakhir, yaitu orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Jadi di sini infak dan sedekah digunakan sebagai penghapus dosa. Seperti itu. Itu adalah hikmah dari infak dan bersedekah. Dari mana kita bisa tahu kalau orang yang bersedekah ataupun berinfak itu akan menghapuskan doa? Nah, jadi di sini akan Pak Guru tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman. Pak Guru bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara
yudha'afa wa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Di sini maksudnya apabila anak-anak semua ketika sedang bersedekah itu terlihat oleh orang lain, maka tidak apa-apa, itu baik, karena itu bisa menjadi pelajaran. Siapa tahu orang yang melihat kita bersedekah, orang tersebut menjadi tertarik sehingga ikut bersedekah. Apabila menyembunyikannya maka lebih baik, ya. Apabila anak-anak semisal bersedekah membantu seseorang yang membutuhkan, ya, bersedekah, dan anak-anak semua menyembunyikan dari orang lain, maka itu lebih baik. Lebih baik disembunyikan, tapi ketika ditampakkan tidak apa-apa, ya. Nah, di sini janji Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi apapun yang kita lakukan itu Allah Maha tahu, sehingga apabila kita bersedekah otomatis Allah tahu, Allah akan mencatatnya. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau ternyata kita bersedekah ternyata kelupaan, Allah itu tidak mencatatnya dan lain sebagainya, itu kita tidak perlu khawatir, gitu ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, silakan perhatikan percakapan berikut ini, ya. Jadi ini ada percakapan oleh 3 orang, ya. 2 orang anak dan 1 orang ustadzah. Pak Guru bacakan percakapannya. Ustadzah, ini kue untuk acara 17 Agustus. Lalu 1 orang anak lagi berkata, Ustadzah, Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus. Ya, lalu Ustadzah menjawab, terima kasih ya anak-anak. Ya. Dari percakapan ini dapat kita lihat yang 2 anak ini lakukan adalah sebuah sedekah. Jadi di saat ada acara 17 Agustus di sekolah, itu anak-anak berlomba-lomba untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Nah, tentu saja sedekah itu tidak harus dengan uang, ya. Di sini ada yang menggunakan barang berupa kue, dan juga di sini Maya menggunakan pisang sebagai alat untuk sedekah, gitu ya, menggunakan pisang. Nah, yang dilakukan oleh Maya dan temannya ini semuanya terhitung sedekah, ya. Nah, karena sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, sekarang lanjut. Nah, ini berbeda dengan ini, ya. Kalau yang dilakukan oleh, katakanlah ini yang Pak Guru tunjuk ini namanya Pak Kumis, ya. Yang dilakukan oleh Pak Kumis ini tentu saja adalah infak, ya, karena di sini juga Pak Kumis mengatakan dengan jelas bahwasanya saya mau berinfak untuk pembangunan masjid, ya. Nah, jadi di sini diceritakan di sebuah desa itu sedang ada pembangunan masjid. Nah, dan Pak Kumis ini adalah orang yang peduli sehingga ia menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu biaya pembangunan masjid. Ini jadi ketika anak-anak itu ada acara seperti tadi, contohnya acara 17 Agustus ataupun ada pembangunan masjid, itu kita harus peduli, ya. Kita harus menunjukkan sikap peduli kita, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita punya harta berlebih, maka kita bantu dengan uang. Apabila tidak bisa, maka bantu dengan apa yang kita miliki.
Baik, Pak Guru akan ceritakan lagi kisah tentang infak dan sedekah ya. Baik, kali ini datang dari sebuah kisah dari anak yang bernama Ali. Jadi diceritakan Ali adalah seorang anak di sebuah SD di Kecamatan Karangjanggu ya. Sepulang sekolah, Ali tertabrak motor saat menyeberang jalan. Jadi sedang jalan menyeberang tertabrak motor dan di sini Ali membutuhkan uang untuk berobat. Nah, dan di sini teman-temannya Ali semuanya berkumpul ya, dan mereka semua sepakat untuk membantu Ali ya. Sepakat untuk membantu Ali dengan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing gitu ya. Membantu Ali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, maka kita harus bersama-sama menolongnya ya, menunjukkan rasa empati kita supaya orang yang sedang kesusahan itu bisa terkurangi bebannya ya, itu ya. Jadi kita harus mempunyai sikap peduli dari hal yang paling kecil, membantu teman dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mulai biasakan sikap tersebut. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, demikian pelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Untuk berikutnya ada tugas evaluasi untuk pembelajaran hari ini, yaitu dapat anak-anak semua akses di link yang ada di deskripsi video ini. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.